Salam sehat bagi anak didik Bapak kelas 11 dimanapun kita berada. Kembali lagi kita mempelajari pelajaran PPKN, yang dimana materi hari ini adalah memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada topik, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu menjelaskan atau memberikan pengertian dari makna persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, untuk itu kita masuk pada topik pembahasan. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan. Dengan kata lain, ikatan, kumpulan, dan sebagainya. Dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Dengan kata lain, di sini maksudnya adalah beraneka ragam. Beraneka ragam suku menjadi kebulatan yang utuh atau menjadi persatuan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Oleh karena itu, bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Nah, berarti tidak hanya di situ saja. Sampai kapanpun kita harus perlu membina persatuan dan kesatuan bangsa kita sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Nah, yang berikutnya ada beberapa 3 makna yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan bangsa bagi Indonesia. Nah, untuk itu anak Bapak harus mengetahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dalam poin ini kita diminta untuk saling menjaga kepercayaan, bersamaan, dan saling melengkapi antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain ataupun antara suku yang satu dengan suku yang lain sehingga menjadi persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh tadi yang kita bahas pertama tadi. Nah, yang kedua, berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Nah, bagaimana cara kita menghargai satu sama lain ataupun menghargai yang lebih tua dari kita, sehingga menjadi bangsa yang serasi ataupun harmonis. Nah, yang ketiga, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, serta nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, bagaimana cara menjaga rasa kekeluargaan antar masyarakat dan menjaga persahabatan dan rasa saling tolong menolong. Nah, di sini kita berarti diminta untuk mempererat lagi rasa kekeluargaan, persahabatan, dan rasa saling tolong menolong tadi. Tidak membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras. Nah, yang berikutnya, manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, untuk itu ada beberapa manfaat persatuan dan kesatuan yang positif. Nah, untuk itu anak didik Bapak harus mengetahui, atau bisa kita lihat pada slide kita
di sini. Nah, di dalam persatuan dan kesatuan bangsa mengandung nilai-nilai positif. Adapun nilai-nilai manfaat yang ada dalam persatuan dan kesatuan yaitu pertama, persatuan kesatuan dapat mengatasi semua perbedaan dengan penuh kesabaran dan kesadaran. Nah, dikatakan di sini manfaat persatuan dan kesatuan dapat mengatasi semua perbedaan. Ya, maksudnya semua perbedaan tadi itu adalah ya agama ataupun suku. Nah, bisa kita lihat ya di sini saling adanya rasa toleransi antar agama, ya baik Islam, Buddha, ya Protestan dan lain sebagainya. Bagaimana cara menjaga tadi ataupun mengatasi tadi persatuan dan kesatuan sehingga menjadi ya penuh kesabaran dan kesadaran. Berarti banyak tantangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan tadi. Nah, yang kedua, persatuan antar warga negara dapat membuat pembangunan nasional berjalan lancar, aman, baik, dan sesuai dengan harapan. Nah, yang ketiga, bangsa Indonesia akan lebih mudah maju dan berkembang dengan menerima perbedaan yang muncul. Ya, kita harus bisa menerima ya perbedaan. Berarti dalam istilah sini perbedaan pendapat sehingga menjadi bangsa yang lebih maju lagi, ya, atau bangsa yang bisa berkembang. Berarti kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tadi. Nah, yang keempat, akan lebih mudah untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, apa itu alinea keempat? Nah, coba anak didik mengingat alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, yang berikut, dengan adanya persatuan dan kesatuan akan tercipta suasana yang aman, damai, tentram dalam negara, terutama karena adanya sikap toleransi, solidaritas, dan setia kawan di antara warganya. Nah, jika terjadi persatuan kesatuan pada poin ke-5 ini, berarti kita bisa menjalin ya adanya sikap toleransi tadi, solidaritas dan setia kawan antar warga. Berarti kita di sini harus menjaga ya rasa toleransi atau sikap toleransi, solidaritas dan setia kawan antar warganya. Nah, masih ada beberapa lagi poin manfaat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, bagi diri kita apa manfaat persatuan dan kesatuan? Pasti anak didik sekalian mengetahui ya manfaat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, manfaat persatuan dan kesatuan bagi kita, terutama bagi siswa adalah kita harus menjaga ya rasa persahabatan, ya kesetia kawanan ya tanpa membeda-bedakan agama ataupun suku, sehingga terjalinlah sikap rasa toleransi bagi siswa ataupun di lingkungan masyarakat kita masing-masing. Nah, yang berikut contoh persatuan dan kesatuan. Adapun beberapa contoh persatuan dan kesatuan antar bangsa, yaitu pertama, saling menghargai dan juga saling menyayangi antar sesama anggota keluarga di rumah. Nah, sebelum kita antar bangsa, nah terutama kita saling menghargai antar keluarga, terutama yang ada di isi rumah kita, antar keluarga kita. Ya, jangan kita terlalu jauh dengan antar bangsa, antar keluarga kita saja. Ya, pada poin pertama tadi dikatakan saling menghargai dan juga saling menyayangi antar sesama anggota keluarga. Nah, terutama di sini kita dipupuk rasa persaudaraan tadi di antara keluarga kita. Ya. Nah, ketika kita sudah
menjalin pada poin pertama tadi, baru kita laksanakan di dalam masyarakat kita ataupun di lingkungan sekitar kita. Kedua, selalu berusaha untuk bertutur kata sopan sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, ini maksudnya adalah kita harus bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua, ya, ataupun terhadap orang tua. Jangan kita asal bertutur kata seenaknya saja, ya, tanpa memikirkan apa yang hendak kita ucapkan. Ketiga, berusaha untuk menjaga kerukunan baik antara anggota keluarga maupun dengan lingkungan sekitar. Nah, ini tadi sudah Bapak jawab. Keempat, menghargai pendapat orang lain dengan tidak memaksakan kehendak kita kepada mereka karena dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Nah, di sini kita harus, ya, menghargai pendapat orang lain walaupun pendapatnya seseorang itu belum benar, ataupun, ya, bisa dikatakan, ya, kita harus saling menghargai tadi. Ya, jangan kita merasa hebat bahwa pendapat kita yang paling benar, belum tentu. Makanya di sini kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, dari situ kita bisa, ya, mencari solusi dari pendapat orang lain tadi. Jadi kita satukan pemikiran kita sehingga tidak dapat permusuhan ataupun perpecahan antar lingkungan ataupun keluarga. Nah, kelima, selalu berusaha untuk membantu anggota keluarga apabila sedang mengalami kesulitan. Nah, ini poin yang paling sangat bagus, ya, yang paling sangat baik. Selalu berusaha untuk membantu anggota keluarga apabila sedang mengalami kesulitan. Nah, ketika kita ataupun ada keluarga kita yang mengalami kesulitan, ya, kita harus membantu, saling tolong menolong. Jangan karena kita sudah mampu, ya, ataupun kita sudah hebat, ternyata ada keluarga kita yang kurang mampu, dan kita tidak mau membantu mereka. Nah, di situ tidak baik ataupun tidak benar. Berarti di sini kita harus saling membantu, terutama antar keluarga ataupun anggota keluarga kita. Nah, pada poin pertama sampai kelima ini sangat diperlukan bagi diri kita sendiri, ya, dan di dalam keluarga kita. Nah, anak didik Bapak sekalian, dari materi yang kita bahas di sini, ya, kita terlebih dahulu, ya, harus, ya, menanamkan, ya, persatuan dan kesatuan bangsa tadi. Tadi sudah Bapak sebutkan, ya, persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi ada beberapa poin. Nah, pada persatuan dan kesatuan bangsa ini sangat diperlukan bagi diri kita ataupun bagi keluarga kita terutama. Nah, ketika kita sudah menanamkannya di dalam keluarga, ya, kita harus menanamkan kembali lagi di lingkungan masyarakat kita. Nah, sehingga terjalinnya persatuan dan kesatuan bangsa tadi. Oke, anak didik Bapak, ya, sampai di sini materi kita. Jika ada yang kurang dimengerti ataupun kurang dipahami, boleh ditanya melalui grup kelas kita, ya. Sampai di sini perjumpaan kita, dan Bapak akhiri, semoga kita tetap sehat selalu dimanapun kita berada.